Takwa itu takut dan hati-hati. Nah, salah satu bentuk kehati-hatian adalah menjaga lisan. Kata Pak Lukman tadi, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita terumbar. Ada seperti bukan pepatah ya kata-katanya orang lah. Yang rendah hati itu banyak ilmunya, karena jarang bicara, dia sering mendengar, dia rendah hati. Yang sebaliknya, yang tinggi hati sedikit ilmu, karena sering bicara, jarang mendengar. Sering bicara sehingga dia nggak mendapatkan kesempatan untuk mendengar, nggak mendapatkan tambahan ilmu, hanya bicara saja, sehingga ya terbatas, ilmunya hanya terbatas. Begitu itu tinggi hati. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu juga bentuk kehati-hatian kita adalah menjaga pergaulan, jangan sampai salah pergaulan. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak tepat, maka dia akan mempengaruhi kita, dia akan mewarnai kehidupan kita. Salah satunya, kalau kita berteman dengan orang yang bertato, maka dia akan membanggakan tatonya. Kalau kita berteman dengan penjudi, maka dia akan menularkan aktivitas perjudiannya itu kepada kita. Kalau kita berteman dengan pemabuk, maka ya itu aktivitas itu yang kita akan tertular dengan dia. Padahal tato itu adalah, ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa itu terlaknat. Orang yang mentato dirinya itu terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, ulama yang lain mengatakan itu haram. Ada yang ulama yang mengkhawatirkan itu akan menghalangi air wudhu. Tapi ulama yang lain mengatakan bisa itu. Enggak terhalangi itu, karena menyatu dengan kulit. Yang jelas aktivitas itu atau ya bertato itu ya tidak islami, enggak dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhlak seorang muslim dulu itu enggak ada tato. Nah, kalau Anda ternyata ada kerabat kita, tetangga kita atau siapa yang terlanjur bertato, terus taubat, muslim, sholat rajin, tekun, rajin ngaji, itu ada yang berpendapat, ada yang bertanya kepada seorang ustadz yang agak terkenal. Ustadz itu mengatakan nggak perlu dihapus, asal taubatnya taubatan nasuha, menyesal dengan sebenar-benarnya dan mengisi waktu-waktunya dengan lebih baik lagi daripada kemarin-kemarin. Kalau ada yang menyarankan dihapus, itu ada pendapat, ada informasi itu katanya insya Allah akan menyebabkan kanker kulit, katanya begitu. Nah, wallahu alam, kalau memang berkeinginan ya monggo-monggo saja dihapus. Kalau agak khawatir ya nggak harus dihapus. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bentuk kehati-hatian yang lain yang sering kita prihatinkan, banyak orang yang tidak berhati-hati. Oknum-oknum ojol itu terkenal ya, di mana-mana gitu, banyak yang mengatakan bahwa mereka itu agak meresahkan. Oknum-oknumnya itu kalau nyalip sembarangan, dari kanan mau ngiri nyalip dulu. Atau bukan hanya ojol ya, kita ini pelajar ini kadang-kadang begitu ya, mau nganan di kiri langsung selewot gitu. Nah, begitu itu nggak hati-hati, begitu itu mengganggu orang, begitu itu insya Allah juga bisa menyebabkan orang lain celaka. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan duniawiyah seseorang, maka dia dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu bukan mempermudah itu, tapi malah mempersulit. Main umpat di jalan-jalan,
Kalau ada yang nggak cocok diumpat-umpat, dibengok-bengok, diteriaki, dipisui. Begitu itu karena ketidakhati-hatian. Takwa itu hati-hati. Yang sering disampaikan oleh khatib di mimbar-mimbar Jum'ah itu mengajak kita semua termasuk khatibnya untuk selalu berhati-hati. Nah, ketidakhati-hatian yang disebutkan itu tadi di awal-awal itu tadi memprihatinkan Rasul, memprihatinkan dai, memprihatinkan ulama, memprihatinkan bagi tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW pernah dijuluki Allah sebagai orang yang hampir-hampir membunuh diri karena kesedihannya terhadap penolakan orang-orang Quraisy terhadap risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di surat Al-Kahfi ayat 6 sampai 7 disampaikan, fala'allaka, maka barangkali mungkin bakhi'un nasa, mungkin kali kamu bakhi'un nafsaka, membunuh, mencelakai dirimu sendiri, ala atharihim, atas sikap mereka, penolakan mereka, in lam yu'minu, kalau mereka tidak beriman bihadzal hadithi, terhadap urusan ini atau terhadap Al-Quran ini. Asafa, kenapa kamu membunuh diri itu? Karena kamu sedih hati, bersedih. Nah, ini ditegur oleh Allah, jangan bersedih, keep spirit. Jangan bersedih menyikapi orang-orang yang menolak Islam itu tadi, yang enggan terhadap ajaran Islam, terus mengisi waktu-waktunya, perbuatan-perbuatannya dengan di luar Islam. Islam itu menyarankan jaga lisan, jaga tangan. Apa itu hadisnya itu? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kalau orang lain selamat dari tangannya dan lisannya, nggak pernah dihibahi, nggak pernah diumpat, nggak pernah dimusuhi, nggak pernah dipukul. Jari-jari kita nggak mengetik ke sosmed untuk menyakiti orang. Muslim itu begitu. Nah, ternyata kita sering menjumpai atau mungkin kita sendiri yang tidak begitu. Muslim itu enggak begitu. Harusnya Muslim itu tidak pernah mencelakai orang lain dengan lisannya dan tangannya. Nah, kembali lagi bahwa Rasulullah diingatkan oleh Allah untuk keep spirit, untuk selalu semangat dalam berdakwah. Ingatkanlah mereka itu, jangan ditinggal, jangan sedih akhirnya kamu meninggalkan tugas yang berat itu, yaitu berdakwah kepada mereka. Janganlah kamu membinasakan dirimu karena kesedihan dan kedukaan. Maksudnya janganlah kamu bersedih karena mereka, tetapi sampaikanlah risalah Allah kepada mereka. Barang siapa yang beroleh petunjuk, maka hal itu bagi kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Barangkali risalah yang didakwahkan itu diterima, maka itu yang menerima itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau andaikan dia enggak menerima, ya enggak apa-apa, karena dia menyesatkan dirinya sendiri, mengakibatkan dirinya sesat, salah jalan. Mau ke alun-alun, tapi ke sana, ke timur sana sampai ke selatan sampai pantai, ya tersesat jalan karena salah jalan. Seharusnya ya ke sana, ke alun-alun itu. Nah, kenapa? Karena tidak menerima informasi dari Rasulullah SAW. In lam yu'minu, andaikan mereka tidak beriman. Iman itu apa sih? Tasdiqur Rasul fi ma jaa bihi an rabbih. Kalau mereka membenarkan berita Rasul dari Rabbnya, berita Nabi Muhammad SAW dari Allah,